Halo sobat YouTube. Jadi ini adalah video pertama gue di YouTube dan di sini gue cuma pengen ngebagiin momen gue. Gue pengen ngebagiin cerita gue aja di sini. Sharing-sharing lah ya. Jadi mungkin di video-video yang lainnya mungkin kurang lebih videonya ya kayak gini, sharing-sharing aja cerita. Bahkan bikin ini aja edukasi lah tipis-tipis sebisa gua. Oke, bentar ya, tunggu. Oke, yang gua ambil ini apa ya, ini adalah buku novel non fiksi. Gua nggak tahu sih ini fiksi atau non fiksi, tapi ini waktu itu gue beli sekitar harganya ya nggak terlalu mahal, sekitar 60.000 atau berapa gitu, lupa juga gue, karena udah beberapa bulan ini buku udah ada di rumah gue, ada di kamar gue. Bukunya ini berjudul Osamu Dazai. Maaf ya, ini videonya mirror ya, mungkin nanti gue balikin aja videonya ya. Ini adalah buku Osamu Dazai, karya Osamu Dazai yang berjudul Tertolak Sebagai Manusia. Nah, jadi sebenarnya ini buku udah pernah gua baca sampai selesai cuma sekali. Nah, cuman pengennya sih mau reread, mau ngebaca ulang lagi niatnya. Tapi susah banget karena gue itu nggak ada kemauan, terkesan kayak males banget gitu buat baca buku. Baca buku itu menurut gue kayak lagi ditodong senjata, bayangan gue. Baca buku nggak lo, jadi kayak ada orang nodongin lo aja gitu pakai senjata. Lu baca buku nggak lo? Gue jadi kayak pengen mau baca, mau enggak gitu. Akhirnya ya kadang malas, kadang mau pun itu cuma sebentar doang, nggak sampai habis. Nah, jadi pernah ini buku ya, tadi yang pernah gue cerita, ini buku sebenarnya udah pernah baca sampai habis dalam sekali baca, semalam doang ya, semalam langsung habis. Cuman emang ya kayak gitu, baca buku tuh kalau sekali doang, kalau nggak diulang-ulang ya belum masuk. Bahkan poin-poin penting yang ada di buku ini belum masuk gitu ke dalam pikiran gue masih ngestak gitu, apa ini cerita nih buku gitu, masih bingung. Ngomong-ngomong tentang baca buku, jadi sebenarnya gue tuh mencoba bereksperimen sama diri gue sendiri, untuk diri gue sendiri tentang soal baca buku. Nah, jadi kebanyakan dari kita nih, seumur-umuran kita lah ya. Kebetulan umur gue ini 21. Umur segitulah. Gen Z lah ya, Gen Z itu paling sering kan scroll video kalau pengen nyari hiburan yang instan lah ya. Instan. Kita scroll video di platform TikTok, platform Instagram, Reel, atau di YouTube pun ada ya. Bahkan ada ya fitur-fitur scroll gitu. Kita tuh sering banget nyari hiburan dari scroll itu, karena memang instan banget. Kita tuh nyari-nyari apa aja gitu, kadang ada hiburan, tahu-tahu edukasi, tahu-tahu hiburan lagi, tahu-tahu edukasi, bikin lucu, ilmu, kita ke bawah lagi, video-video apa lagi gitu, banyak banget gitu, kayak random aja gitu kalau video scroll gitu. Jadi gimana ya, setahu gue tuh kayak kita tuh gampang bosen gitu dalam hal sesuatu, dalam melakukan hal-hal yang lain gitu selain scroll video. Kita kan dapat hiburan cuma sebentar doang gitu di scroll gitu kadang, karena emang video scroll itu singkat dan
benar-benar ya gampang aja gitu, nggak pakai lama, cuma hanya scroll ganti konten lain. Itu sebenarnya kayaknya jadi pengaruh buruk ya untuk otak, buat pikiran. Jadi kita tuh kayak gampang bosen. Maaf ya kalau cara ngomong gue agak berbelit-belit panjang. Jadi itu kita kayak gampang bosen gitu sama hal-hal lain. Contoh aja, kita tuh kayak sulit berfokus juga, sulit fokus, terus ya sulit aja gitu untuk berpikir jernih atau gimana gitu. Susah juga sih kadang, karena kita emang udah terbiasa sama scroll video yang dimana dapat hiburan instan, edukasi instan, dan akhirnya kita ke distract. Oke, jadi Gen Z itu menurut gua, Gen Z kayak gua lah ya, itu kayak ngerasa takut banget gitu kalau ngeliat teks panjang. Serius, ngeliat teks panjang di buku aja gini udah takut banget gitu lah, udah takut, males banget ngebaca gitu. Jangan di buku lah, yang paling gampang tuh kayak di ya sosial media ada teks panjang gitu, males banget kita ngebaca. Kita kayak ngerasa takut, kita langsung scroll ganti, nggak mau, gua takut aja gitu. Karena kayak gimana ya, gampang bosen, karena kita tuh emang pengen menghindari bosen aja gitu. Gimana caranya biar gua nggak bosen, gua ngelakuin ini ngelakuin itu, ya kayak gitulah. Jadi ujung-ujungnya kita nggak puas gitu. Padahal bosen itu adalah salah satu kunci agar kita menjadi gimana ya, bosen itu adalah salah satu kunci agar kita tuh bisa ngebuka ide, atau tahu-tahu kita tuh kayak nemu ide aja gitu kalau kita bosen kayak gitu. Dan itu adalah salah satu hal spesial. Bosen itu bukan hal sesuatu yang buruk. Bosen itu emang kayak pelengkap aja gitu buat hidup. Ketika lu bosen, ide-ide tuh kadang muncul aja gitu. Kayak gue nih, gue pribadi suka main musik. Lu lihat gitar di sana, lagi bosen, tahu-tahu gue nemu ide, nemu chord, kunci gitar, bahkan gue nulis lirik. That's it. Kadang gue nemu itu ketika lagi bosen. Jadi ide ada aja gitu. That's it. Beda sama ketika gue lagi waktu-waktu yang benar-benar mepet lah, bukan bosen ya. Waktu mepet itu maksud gue kayak waktu yang dimana lu kayak misalkan kayak lagi main game atau kayak ada aktivitas lain. Kalau bosen kan mungkin ya lu lagi diem, nggak ngapa-ngapain, nggak beraktivitas, lagi diem aja gitu. Lu lagi scroll video, itu merupakan salah satu hal yang bosen gitu sebenarnya. Lu lagi bosen itu sebenarnya. Nah sebenarnya ide-ide ya di waktu-waktu itu sebenarnya ide-ide muncul, dan gue juga ngerasain banget gitu. Ketika gue lagi bosen, gue tuh emang kayak lagi puasa aja gitu buat scroll video. Tahu-tahu gue kayak nemu ide aja gitu. Ide apa aja gitu, buat nulis, buat bikin lagu atau apapun itu, gue kadang nemu aja gitu. Dan that's it, langsung gue tulis ide gue dan gue catat. Dan cuman terkadang kalau gue berpikir ide gue apaan sih, ya cuman nggak apa-apa sih, walaupun idenya ya nggak terlalu bagus, cuman ya setidaknya kita tuh kayak menjalani aktivitas lain lah yang bermanfaat ketika lagi bosan ya. Dah, mungkin itu aja. Thank you.